Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آمين الله وإياكم من النار. قال المؤلف رحمه الله: باب التنازع في العمل. باب تنازع dalam amal. Nah, definisi tanazu menurut bahasa ialah at-takhasum wal ikhtilaf. Pertengkaran atau perselisihan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Itu makna tanazuk secara umum. Jika kalian selisih pendapat, tengkar tentang suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Adapun menurut istilah ahli nahwu, ialah adanya dua amil atau lebih yang memfardukan satu isim sesudahnya sebagai makmul. Contoh, Ja'a wa qa'ada Zaidun. Ja'a itu amil pertama, qa'ada amil yang kedua. Zaidun isim yang diperebutkan antara dua amil tadi sebagai makmulnya. Ini jadi fa'il. Fa'il siapa itu? Fa'ilnya ja'a atau qa'ada. Merupakan contoh lain. At-tanazu' fil amal. Qala rahimahullah wa haqiqatu ayat taqaddama 'amilani aw aktsar. Wa in akhara mahmulun faqsa wa yakunu kullu wahid min al-awamil al-mutaqaddimah yatlubu dhalika al-mutaakhir. Hakikat tanazu' ialah adanya dua amil atau lebih yang disebutkan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan satu makmul atau lebih yang terletak di akhir, kemudian masing-masing amil yang disebutkan terlebih dahulu itu memperabotkan
makmul yang diakhirkan tadi. Saya olah dengan bahasa yang sederhana tadi. Adanya dua ambil atau B yang memperebutkan satu isim sebagai baik makmulnya. Nah, barakallahu. Nahu qawli ta'ala wa atuni uflir alaihi kitra. Di antara tuntutan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 96, atuni uflir alaihi kitra. Atu ini wawul jamaah sebagai fa'il. Ini dhamir seperti maf'ul bi yang pertama. Untuk maf'ul bi yang kedua. Ufril fa'il alaihi syarmajur kita maf'ul bi. Maf'ul bi. Kita ini diterbutkan antara atuni yang membutuhkan maf'ul bi yang kedua dan ukir yang membutuhkan satu maf'ul bihnya. Ya. Mirip siapakah itu? Sebutkan, ya. Nah. Wa dharabani wa aqamtu Zaidan. Dharabani wa aqamtu Zaidan. Contoh yang ke dua dalam kitab ini tentang tanazul. Dharabani maf'ul bih wa aqamtu fa'il Zaidan maf'ul bih. Apa butuh apa ini fa'il? Aqamtu butuh maf'ul bih. Zaidan dinasab berarti beda apa ini? Maf'ul bih. Berarti ini pemenangnya ialah Aqramtu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, ini juga at-tanazul. Salli, sallim, barik, semuanya membutuhkan ala sayyidina Muhammad. Ya, ai salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Lafaz sayyidina Muhammad itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam syarat tasyahud, dalam sholat kita mengacu pada sallu kama ra'aitumuni, sallim, tidak pakai tambahan apa ini? Itu adalah pendapat pertengahan. Ada yang anti sayyidina, ada yang sangat mengagumkan sayyidina. Anti sayyidina itu gak mau ngomong sayyidina sama sekali. Ya, la fi sholat, la qaidah sholat. Kalau yang pernah berat sayyidina itu semua dikasih sayyidina fi sholat wa qaidah sholat. Ya. Baik. Jadi jelas. Karena itu adanya dua amil atau lebih yang memperebutkan satu isim sesudahnya sebagai makmulnya. Barakallahu. Siapa yang paling berat atas makmul itu? Diperselisihkan di kalangan para ulama ahli nahwu. Nah, kita baca terus. Wala khilafa fi jawaz ikmali ayil aqilain aw al awamil sittah. Wa innamal khilafu fil awla. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya amil manapun yang engkau anggap beramal. Perbedaannya ialah mana di antara amil itu yang sebetulnya lebih berhak. Semua amil sepakat beramal. Tapi siapa yang paling berat atas amil itu? Itulah yang diperselisihkan. Fakta al-basriyuna ikmalan tsani li qurbi
واختار الكوفيون إعمال الأول لسبب Al-Imam Basrah memilih yang berhak atas amil itu ialah amil yang kedua karena hubungannya yang dekat. Sementara Al-Imam Kufah memilih amil yang pertama itulah yang berhak atas amil itu karena lebih dulu maju. Nah, siapa yang paling berhak atas makbul dalam bab tanazu'? Siapapun apa saja. Ya. Apa yang paling berhak atas makbul dalam bab tanazu', ya? Pokoknya tidak ada perbedaan pendapat dalam alim nahwu bahwa semua amil itu beramal. Namun siapa yang paling berhak atas makbul dalam bab tanazu'? Para ulama tak bagi dua. Yang pertama Al-Imam Basrah menyatakan bahwa yang paling berhak ialah amil yang kedua karena kedekatannya dengan makbul. Sementara itu ada yang berpendapat yang paling berat atas makmur ialah ambil yang pertama karena disebutkan lebih dahulu. Barakallahu. Catat. Ketika cara menyusun uslub tanazu', uslub at-tanazu', uslub itu kayak at-tanazu' itu tadi itu. Ya. Qala al-muallif rahimahullah fa in aqmal tatawwal أحمد الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه فتقول قام وقعدا أخواتا وضربني وأكرمته زيد وضربني وأكرمتهما أخواتا ومرت بهما أخواتا واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. وإن أقام ثاني فإن احتاج أو إلى المحفوظ أسمعت تقول قام وقعد أقوام وإن احتاج إلى منصوب أو مسجور حذفته كالآية فقولك ضربت وضرب الأقوام ومعت ومع في الصواب. Tulis A. Menurut pendapat Al-Imam Kufah
Siapa menyatakan apa itu? Amil. Amil siapa yang pertama? Amil pertama. Ya berapa? Amil pertama. Ya, menurut pendapat Alim Kufah. Bawahnya. Makmul diberikan kepada amil yang pertama. Sedangkan amil yang kedua diberi makmul pengganti berupa dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperbutkan. Mana tadi? Makmul diberikan kepada amil yang pertama. Sedangkan amil yang kedua diberi makmul pengganti berupa dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperbutkan. Biar adil. Contoh, qama wa qa'ada akhwa. Qama itu amil yang pertama. Akhwa kejadian fa'il ini siapa? Qama. Wa qa'ada dia ambil yang kedua. Makmulnya dhamir. Naam. Barakallahu. Berupa dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperebutkan. Akhwa kan musanna. Saat ini dhamir musanna. Qa'ada. Ya. Nah, kalau tadi yang dicontohkan ja'a wa ada Zaidun. Baik, berkop itu. Ambil yang pertama, berat atas apa ini? Zaid sebagai fa'ilnya. Kemudian ambil yang kedua, ada kasih dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperebutkan. Nah, itu mufrad, ya sudah. Paham? Ya? Nah, gitu. Contoh yang kedua, Darabani wa aqamtuhu Zaidun. Darabani punya maf'ul bih, untuk fa'il. Dia ambil pertama, ke atas makmul Zaidun, fa'ilnya. Aqamtuhu ini fa'il, untuk maf'ul bih. Sementara Zaidun dirafa, dikasihkan ambil yang pertama, maka dia diganti apa ini? Dengan dhamir berganti dari makmul yang diperebutkan. Zaidun mufrad, mudzakkar, berganti hu, afram, hu. Sudah, pakai makmul bih sudah. Ya. Nah. Darabani wa aqamtuhuma akhawaka. Contoh yang ketiga. Tulis ya. Darabani fi'il maf'ul fi, butuh fa'il. Wa akramtu fi'il fa'il, butuh maf'ul fi. Akhawaka maf'ul yang diperebutkan, dikasihkan ke darabani jadi fa'ilnya. Sementara akramtu beri dhamir sebagai ganti maf'ul yang diperebutkan dan harus sesuai. Karena akhawaka musanna muzakkar berarti huma. Akramtu huma jadi maf'ul fi. Paham ya? Mamaratu bihim akhwat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Dah. Sama. Nah. Kemudian B. Menurut pendapat Adina Kubasra.
makmul diberikan kepada amil yang kedua. Sedangkan amil yang pertama dirinci sebagai berikut. Satu, jika butuh makmul yang rapat, maka diberi makmul pengganti berupa dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperbutkan. Contoh, qama wa qa'ada akhwat. Akhwat fa'il, makmul yang diperebutkan. Karena qama dan qa'ada sama-sama bentuk fa'il. Menurut Ibnu Qasam, fa'il ini diberikan kepada makmul amil yang kedua, ini qa'ada. Sementara amil yang pertama dilihat qama butuh fa'il satu yang rafa. Ya kan? Nanti dikasih dhamir sebagai ganti makmulnya. Dengan dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperbutkan. Wa ka mutana dan dhamir yang mutana. Oh. Ya. Nah, kalau ja'a wa qa'ada Zaidun, pakai pendapat yang betul. Zaidun jadi fa'il dari qa'ada. Qama butuh apa dia? Sesuatu yang apa? Baik. Ganti dhamir yang sesuai. Mufrad untuk yang mufrad. Tadi. Ya. Nah. Dua. Jika amil yang pertama membutuhkan sesuatu yang nasab atau yang dijarkan, maka tidak perlu ganti dhamir. Tidak perlu. Ya, maka tidak perlu memberi makmul pengganti berupa dhamir. Sudah anggapan kalah itu saja. Enggak dapat. Ya. Contoh dalam surat Al-Kahfi tadi, ayat yang ke-96. Atuni ufri alaihi kitra. Kitra maf'ul bih, diperebutkan. Ini miliknya atu yang butuh dua maf'ul bih sehingga dia dianggap maf'ul bih yang kedua. Apakah ufri yang membutuhkan satu maf'ul bih? Nah, Ibnu Qasam mengatakan maf'ul diberikan kepada amil yang kedua, yakni kitra sebagai maf'ul bih dari ufri. Sementara amil yang pertama dia putus sesuatu yang nasab. Sudah, nggak usah dikasih amil pengganti berupa dhamir. Ya, anggap saja kalah perang. Atuni ufri alaihi kitra. Saya nggak usah pakai tambahan apa ini. Makmul pengganti berupa dhamir yang sesuai dengan makmul yang diperebutkan. Karena yang dia membutuhkan sesuatu yang apa ya? Nasab. Yang membutuhkan makmul yang nasab. Paham? Jadi atau ini hanya bisa menyebutkan satu makmul bih. Makmul bih yang kedua di mana? Al-jawab dikontrol oleh ufri. Dan dia nggak berdaya. Karena ufri
sangat dekat hubungannya dengan si makmum. Ya. Satu yang kedua. Darabtu wa darafani akhwaka. Darabtu wa darafani akhwaka. Darabtu fi'il fa'il. Butuh apa ini? Maf'ul bih. Darafani fi'il maf'ul bih. Butuh apa ini? Fa'il. Akhwaka maf'ul yang diperbutkan. Diberikan kepada amil yang kedua. Dan tidak apa ini? Fa'il. Ambil yang pertama, minta apa dia? Minta maf'ul bih. Nasab. Berarti enggak perlu dikasih apa ini? Dhamir sebagai pengganti maf'ul yang tersebut. Jangan darabtu wa darabani akhwaka. Ya. Kalau ditanya mana maf'ul bihnya? Ya sebetulnya akhwaka. Cuma dia kalau perang sama darabani karena dia hubungannya dekat sama si Mahmud, ya. Contoh yang ketiga, maratu wa ma'afi akhwat. Maratu, ambil yang pertama, membutuhkan sesuatu yang dijarkan, majhul. Wa ma'afi, fi'il dan majhul membutuhkan fa'il. Akhwat, Mahmud yang diperebutkan. Menurut Al-Imam Syafi'i, dia dimiliki oleh amil yang kedua, tinggi jadi fa'il. Amil yang pertama, dia butuh apa? Sesuatu yang dijarkan. Maka tidak perlu kasih dhamir pengganti maf'ul yang diperebutkan. Wa maratu wa ma'afi akhwat. Ma'afi. Khalas. Intaha. Hal min soal, ada pertanyaan? Oh, cara merasakannya sepantasnya lah. Yang mana? Darabtu wa darabani akhwat, ya. Aku telah memukul dan aku telah dipukul oleh dua saudara. Jadi pernah mukul juga pernah dipukul. Aku pernah memukul dan pernah dipukul oleh dua orang saudara. Rasa? Pantas gak? Pantas. Iya, pernah mukul dan pernah dipukul satu-satu. Ya. Mana laki? Hah? Yang dipukul. Yo, kita tak tanya yang dipukul. Saya pernah dipukul, saya pernah memukul. Kalau darabku berarti aku yang memukul. Kalau darabani berarti aku yang dipukul. Setelah mukul ceplok, sana mukul ceplok. Paham? Ini sesuai dengan wakil ya, kenyataan. Nah, yang lain